Pada pagi yang masih sangat dini, Bandar Udara Kemayoran di Batavia sudah mulai hidup. Di landasan tampak deretan pesawat yang setiap hari menempuh perjalanan sangat jauh, bahkan hingga jarak yang hampir setengah lingkar bumi. Di salah satu sisi lapangan terbang, sebuah pesawat berdiri di bawah tenda besar untuk menjalani pemeriksaan. Udara pagi yang hangat menyambut kedatangan seorang pejabat tinggi yang disambut oleh direktur bandara serta para petugas penerbangan. Pada masa itu, Kemayoran telah menjadi salah satu pusat penerbangan terpenting di kawasan Asia. Seiring pesatnya perkembangan transportasi udara, aktivitas di bandara ini terus meningkat dari hari ke hari. Puluhan pesawat tiba dan berangkat dengan ketepatan yang hampir menyerupai kerja sebuah jam. Melalui jalur udara ini, hubungan antara Hindia, Belanda, dan Eropa dapat berlangsung dengan jauh lebih cepat dan teratur dibandingkan perjalanan laut yang memakan waktu berminggu-minggu. Sejak pagi hari, para teknisi sudah sibuk bekerja. Setiap pesawat diperiksa dengan sangat teliti sebelum diizinkan kembali mengudara. Banyak bagian pesawat harus dilepas untuk diperiksa secara menyeluruh. Mesin pesawat dibongkar satu persatu, kemudian dibersihkan, diperiksa, dan jika perlu diganti komponennya yang sudah tidak layak pakai. Setelah itu, mesin dirakit kembali dengan sangat hati-hati. Roda pendaratan juga diperiksa dengan cermat. Meskipun terlihat sederhana, bagian ini memiliki peranan penting dalam menjamin keselamatan pesawat saat mendarat. Sejak pertengahan 1930-an hingga 1940-an, teknologi roda pendaratan pesawat mengalami perubahan besar dari sistem roda tetap, fixed landing gear, menuju roda pendaratan yang dapat ditarik, retractable landing gear. Inovasi ini mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan serta efisiensi pesawat, terutama pada pesawat tempur dan transportasi yang berkembang pesat pada masa Perang Dunia Kedua. Selain itu, berbagai instrumen yang lebih rumit, seperti alat navigasi dan sistem kendali otomatis, juga diuji menggunakan peralatan yang sangat peka. Para montir memastikan bahwa setiap instrumen bekerja dengan sempurna. Jika seluruh komponen telah diperiksa dan dinyatakan dalam kondisi baik, mesin kemudian dibawa ke bangku uji. Di tempat inilah tahap penting berikutnya dilakukan. Mesin dipasang dengan hati-hati pada dudukan pengujian, lalu dijalankan selama kurang lebih 1 jam. Selama proses ini, para teknisi mengamati setiap detail kinerjanya, mulai dari putaran mesin, kestabilan tenaga, hingga respons terhadap berbagai pengaturan. Semua dilakukan untuk memastikan bahwa mesin bekerja dengan sempurna dan siap dipasang kembali pada pesawat. Hanya setelah melalui pengujian ini dan dinyatakan benar-benar layak, mesin tersebut dapat kembali menjalankan tugasnya, membawa pesawat terbang menempuh perjalanan jauh melintasi langit. Pada masa itu, hampir setiap penerbangan juga disertai seorang teknisi yang ikut dalam perjalanan untuk memantau kondisi pesawat selama penerbangan. Namun demikian, pemeriksaan dan pengujian sebelum lepas landas tetap menjadi hal yang paling utama. Bagi para teknisi dan awak pesawat, keselamatan penerbangan dimulai dari darat melalui pemeriksaan teliti, pengujian menyeluruh, dan kepastian bahwa setiap mesin benar-benar siap menaklukkan jarak jauh di udara. Setelah pengujian selesai dan hasilnya memuaskan, pesawat menjalani pemeriksaan terakhir, termasuk pengecekan roda pendaratan yang dapat dilipat. Barulah setelah semua tahapan itu selesai, pesawat dinyatakan siap terbang kembali. Berkat kerja keras para teknisi di balik layar, pesawat-pesawat ini dapat menempuh perjalanan hingga puluhan ribu kilometer dengan aman, menghubungkan Batavia dengan berbagai kota di Asia hingga Eropa. Di balik setiap penerbangan yang tampak sederhana dari kejauhan, terdapat ketelitian dan dedikasi para teknisi yang memastikan langit tetap menjadi jalur perjalanan yang aman bagi manusia.
Setelah segala persiapan teknis dilakukan di landasan, suasana di sekitar terminal bandara pun mulai hidup. Di bangunan utama Bandara Kemayoran, para calon penumpang tampak menunggu waktu keberangkatan dengan santai. Bangunan terminal di lapangan terbang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat administrasi penerbangan, tetapi juga menjadi ruang peristirahatan bagi para penumpang sebelum memulai perjalanan jauh. Di teras bangunan, beberapa penumpang duduk di kursi rotan sambil berbincang ringan dan menikmati minuman. Ada yang membaca surat kabar, ada pula yang memandang ke arah landasan, memperhatikan aktivitas para teknisi yang sibuk mempersiapkan pesawat. Suasana tampak tenang dan santai, seolah perjalanan udara ribuan kilometer adalah sesuatu yang biasa. Padahal pada masa itu, terbang masih merupakan pengalaman yang sangat istimewa. Sebagian besar penumpang adalah pejabat kolonial, pedagang, atau pelancong dari Eropa yang melakukan perjalanan antara Belanda dan Hindia Belanda. Bagi mereka, penerbangan bukan sekadar sarana transportasi, melainkan simbol kemajuan teknologi yang sedang mengubah cara dunia terhubung. Tak lama lagi mereka akan menaiki pesawat yang akan membawa mereka melintasi benua dan lautan, menuju perjalanan panjang yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Daftar jalur penerbangan yang terpampang di terminal Bandara Kemayoran menunjukkan betapa luasnya jaringan transportasi udara pada masa itu. Dari Batavia, pesawat terbang secara teratur menuju berbagai kota penting di Kepulauan Hindia Belanda. Sebagian besar penerbangan ini dioperasikan oleh KNILM, perusahaan penerbangan sipil yang sejak akhir 1920-an membangun jaringan udara di seluruh Nusantara. Melalui jalur Sumatera, pesawat terbang menuju kota-kota seperti Medan, Padang, dan Palembang. Selain itu terdapat pula rute menuju pulau-pulau penghasil timah seperti Belitung dan Bangka, serta wilayah perdagangan di Riau. Di Pulau Jawa sendiri, Batavia terhubung dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, dan Yogyakarta. Penerbangan juga menjangkau pulau-pulau yang lebih jauh. Dari Batavia pesawat dapat terbang menuju Banjarmasin di Kalimantan, kemudian ke kawasan timur seperti Makassar, Ambon, hingga wilayah Papua dan Biak. Selain rute domestik, Batavia juga terhubung dengan kota-kota internasional seperti Singapura, Manila, hingga Amsterdam di Belanda melalui jaringan penerbangan jarak jauh yang dioperasikan oleh KLM. Jaringan rute ini menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-20, wilayah Nusantara telah menjadi bagian dari sistem penerbangan internasional. Dari Bandara Kemayoran di Batavia, pesawat dapat menjangkau ribuan kilometer melintasi lautan dan pulau-pulau yang tersebar luas. Pada awal dekade 1940-an, landasan Bandar Udara Kemayoran di Batavia menjadi titik pertemuan berbagai pesawat modern pada masanya. Di apron bandara terlihat sebuah pesawat penumpang dengan kode registrasi Belanda PHTDL di lambungnya, menandakan pesawat tersebut terdaftar di negeri Belanda dan terhubung dengan jaringan penerbangan internasional. Pesawat-pesawat seperti ini biasanya dioperasikan oleh maskapai Belanda KLM Royal Dutch Airlines yang pada masa itu menghubungkan Batavia dengan berbagai kota di Asia hingga Eropa. Dari sinilah Batavia menjadi salah satu simpul penting dalam jaringan penerbangan dunia. Di Bandara Kemayoran, setiap kedatangan dan keberangkatan pesawat bukan sekadar aktivitas transportasi, tetapi juga menjadi simbol kemajuan teknologi penerbangan yang mulai memperpendek jarak antara timur dan barat. Bandara Kemayoran resmi ditutup pada 31 Maret 1985, menandai berakhirnya peran bandara ini sebagai gerbang udara utama Jakarta. Selama puluhan tahun sebelumnya, Kemayoran telah menjadi pusat kegiatan penerbangan sipil sejak masa kolonial hingga awal masa Republik Indonesia. Seluruh penerbangan komersial kemudian dialihkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng yang mulai beroperasi penuh pada April 1985.
Sejak saat itu, bandara baru tersebut mengambil alih peran Kemayoran sebagai pusat penerbangan utama Jakarta. Kini kawasan bekas bandara telah berubah menjadi pusat kota yang ramai. Namun dalam sejarah penerbangan Indonesia, nama Kemayoran tetap dikenang sebagai tempat di mana perjalanan udara modern di Nusantara pernah bermula. Untuk mengenang kembali kejayaan Bandara Kemayoran yang pernah menjadi salah satu gerbang udara terpenting di Nusantara pada masa kolonial, mari sejenak kita mencermati setiap rangkaian adegan dalam film bersejarah ini. Dari landasan inilah berbagai penerbangan penting pernah berangkat dan mendarat, menghubungkan Batavia dengan berbagai kota di Hindia Belanda, bahkan hingga ke Eropa. Melalui rekaman langkah ini, kita dapat melihat bagaimana aktivitas penerbangan berlangsung pada masa itu. Mulai dari pesawat yang datang dan pergi, para teknisi yang bekerja di lapangan, hingga suasana bandara yang dahulu begitu sibuk dan penuh kehidupan. Untuk lebih merasakan atmosfernya dan memahami kisah sejarah di baliknya, mari kita tonton video ini selengkapnya.